Thank you so much for Merck for inviting me to this prestigious event, and I would like to. I'm very honored that I have to be in one stage with Professor Fatemi, so it's very honored for me. But unfortunately, I have to speak in Indonesian language for this my talk. Okay, so yeah, I think this is the question that you have been answered, and most of you have answered correctly. So judulnya Management of Poor Responder pada IVF, dan terus terang ini susah sekali membuatnya karena poor responder ini approach-nya banyak banget ya. Kalau kita lihat ke pustakaan udah ribuan uh, penelitian kali ya. Semua mencoba bagaimana untuk memperbaiki kualitas oocyte dan juga jumlah dari oocyte pada pasien-pasien poor responders. Dan ini kira-kira overview-nya. Overview-nya adalah kita punya definisi yang masih beragam, kemudian manajemen yang sangat beragam juga. Dan yang paling penting tadi Prof. Fatemi sudah menyampaikan bahwa kita harus bisa memprediksi ovarian response, dan pada saat ini kita punya dua AFC atau antral follicle count dan juga AMH yang cukup reliable ya, walaupun banyak sekali pengaruh dari yang lain, nggak cuman itu, tetapi misalnya berat badan, usia, kemudian juga kita dengar tadi ada SNP polimorfisme baik pada gonadotropin receptors dan juga gonadotropinnya sendiri. Dan definisi dari poor responders ini sangat sulit ya bagi kita karena nggak konsisten ya. Semua penelitian tuh punya kriteria masing-masing, dan kalau kita lihat di sini dari 47 RCT itu 41 different definition of POR. Jadi memang sangat sulit untuk menyamakan persepsi tentang poor responder. Kita punya Bologna kriteria tahun 2011 ya. Tetapi kalau Bologna kriteria ini 2 dari 3, berarti ada subgrupnya minimal 8 subgrup yang kita bisa bagi-bagi, dan makin complicated kita punya Poseidon kriteria di mana ada grup 1, grup 2 yang unexpected poor responder, dan kemudian grup 3 dan 4 yang expected. Jadi grup 3 dan 4 ini lebih ke Bologna, sedangkan 1, 2 ini yang kita sebut dengan hypo response karena unexpected poor responder. Dan sedikit tentang fisiologi, bahwa kita tahu bahwa pada early follicular phase kita mengetahui ada beberapa molekul yang sangat penting, tentu saja adalah LH yang sangat berperan penting pada sel TK pada early follicular phase, dan kemudian produksi androgen yang sangat penting, dan juga parakrin. Tadi mungkin disebut-sebut bahwa parakrin salah satunya IGF 1 and 2 itu sangat penting dalam stimulasi atau folliculogenesis. Sehingga banyak sekali penelitian yang berdasarkan fisiologi ini mencoba bagaimana memperbaiki kualitas dari androgen dan juga growth hormone pada pasien-pasien. Sehingga timbullah penelitian dengan DHEA, testosteron, growth hormone. Kita tahu juga bahwa dengan usia bertambah seorang perempuan, maka kadar androgen juga sangat menurun secara signifikan. Untuk DHEA, pertama kali meta analisis yang saya sampaikan di sini memperlihatkan bahwa dari 910 pasien, ada 5 studi yang dilihat ya, ternyata DHI ini meningkatkan angka kehamilan. Namun menariknya, jumlah oosit yang di-retrieve pada pasien-pasien yang di primer atau di priming dengan DHI ini tidak meningkat. Kemudian kalau kita lihat meta analisis yang terbaru dari 32 studi yang berasal dari 14 RCT dan 11 non-RCT, 18 non-RCT. Jadi ini membandingkan antara yang RCT dan non-RCT dengan berbagai definisi yang dipakai pada berbagai studi. Kita lihat di sini yang sangat menarik adalah pada pasien-pasien atau studi yang kita lihat pada RCT, ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna baik pada jumlah oosit, kemudian clinical pregnancy, dan juga live birth rate. Tetapi kalau yang non-RCT, ternyata ada clinical pregnancy-nya lebih tinggi dan live birth rate-nya lebih tinggi. Tentu saja kita lebih percaya pada yang RCT, sehingga bisa disimpulkan DHEA pada sampai saat ini belum terbukti baik meningkatkan jumlah oosit dan juga clinical atau live birth rates. Bagaimana dengan testosteron? Kalau tadi DHEA, sekarang testosteron yang paling populer sekarang ada yang transdermal, ada yang dioleskan, dan ini adalah RCT yang atau
gel 10-12,5 mg per hari selama sangat bervariasi, studinya antara 10-56 hari. Dan yang didapatkan bahwa ternyata ada peningkatan live birth rate dan juga clinical pregnancy rates dan juga oocyte retrieve cukup baik. Sehingga menurut saya transdermal androgen ini merupakan suatu kandidat ya, walaupun kita belum tahu nantinya bagaimana. Namun berdasarkan meta-analisis yang terakhir ini 2023, sepertinya cukup menjanjikan transdermal androgen. Bagaimana dengan growth hormone? Tadi saya sudah sampaikan bahwa growth hormone juga banyak pengaruhnya pada folliculogenesis, terutama pada early follicular phase ya. Maka dicoba memberikan growth hormone juga pada pasien-pasien dengan poor responder. Ini adalah merupakan meta-analisis pada growth hormone 2020, 12 RCT, 500 pasien, dan ternyata growth hormone tidak meningkatkan live birth rate, miscarriage rates, atau ongoing pregnancy rates, tetapi cukup menarik bahwa clinical pregnancy rates, jumlah oocyte yang di-retrieve, dan juga number of M2 oocytes-nya meningkat. Jadi kita lihat di sini, kalau pregnancy rates dan live birth rate tidak meningkat, tetapi justru ada beberapa parameter yaitu jumlah M2, oocyte dan juga implantation rate yang meningkat. Sehingga mungkin growth hormone merupakan suatu preparat yang menjanjikan di masa yang akan datang, walaupun kita belum tahu juga safety jangka panjang dari growth hormone. Bagaimana dengan dual stimulation? Ini juga cukup lama kita mendengar dual stimulation dan sudah banyak yang mencoba juga ya, bahwa kita tahu bahwa ada beberapa follicular wave pada satu siklus folliculogenesis pada seorang perempuan. Kita lihat biasanya dekati OPU muncul beberapa folikel-folikel kecil ya 10-14 mm. Maka ternyata kalau kita lihat dari ini Ubali tahun 2016 yang mencoba mempopulerkan dual stim ini kira-kira seperti ini protokolnya ya. Jadi diberikan kembali diberikan rekombinan FSA setelah kira-kira 4 hari setelah OPU yang pertama, kemudian dilakukan trigger lagi dan diapur OPU kedua. Hasilnya waktu itu cukup baik ya, jadi baik yang follicular phase, luteal phase itu angka kehamilannya cukup sama, jadi tidak ada perbedaan bermakna antara oosit yang dihasilkan pada fase folikuler dan luteal, dan juga tidak ada perbedaan bermakna antara blastosis yang dicek untuk PGT-nya atau euploidy-nya antara yang dari follicular phase atau pada luteal phase. Namun kalau kita lihat meta-analisis atau RCT yang dilakukan, yaitu BSTIM study, mencoba melihat ada perbedaan antara duo stim dan juga conventional group back to back, jadi stimulasi biasa back to back, kemudian dilihat apakah act to act atau sama similar ya hasilnya atau lebih baik duo stim. Ternyata tidak ya, jadi hasilnya bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna baik jumlah total oosit dan juga tidak ada perbedaan bermakna antara implantation rate pada dua grup ini, juga live birth rate-nya tidak meningkat. Sehingga kalau kita lihat duo stim ini tidak memiliki manfaat dalam hal jumlah oosit atau angka kehamilan, hanya mungkin menghemat waktu walaupun memang harus juga dilakukan freezing ya. Baik, kita masuk lagi ke LH. Bagaimana peran LH? Tentu saja tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Fatemi bahwa LH di sini sangat penting ya pada saat early follicular phase, di mana LH dibutuhkan oleh sel TK untuk memproduksi androgen, dan juga nantinya pada late follicular phase, LH ini justru reseptornya lebih banyak daripada reseptor FSH. Tadi pertanyaan dari Prof. Fatemi bahwa reseptor FSH pada menjelang terjadi atau ovulasi atau menjelang trigger, itu justru LH yang meningkat, FSH yang turun. Jadi tidak perlu kita tambahkan juga pada dosis FSH yang berlebihan. Di sini kita lihat bahwa reseptor LH sangat dibutuhkan pada saat pembentukannya, sangat dibutuhkan pada saat late follicular phase, di mana akan terjadi terutama adalah maturasi dari sitoplasma dan maturasi dari oosit sendiri. Kita tahu juga bahwa LH window ini juga berperan, walaupun LH-nya tidak terlalu
tidak terlalu besar ya, di antara 0,5 sampai 1,5. Namun ternyata kalau terlalu rendah LH, maka akan juga memiliki efek yang tidak baik terhadap kualitas oosit. Dan kita lihat di sini pada perempuan yang usianya 40 tahun ke atas, 35 tahun ke atas terjadi penurunan total testosteron, DHEAS, dan kemudian juga androstenedion. Ditambah juga adanya penurunan atau bioactivity dari gonadotropin, jadi FSH pada perempuan-perempuan di atas 35 tahun itu bioactivity-nya menurun, kemudian fungsi dari reseptor yang menurun, dan steroidogenesis yang menurun. Sehingga kita berpikir bahwa apakah pada pasien-pasien dengan poor responder, terutama yang juga yang berusia di atas 35 tahun, tambahan atau suplementasi rekombinan LH ini akan memberikan manfaat bagi stimulasi ovarium. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Fatemi bahwa ada polimorfisme yang penting sekali pada reseptor FSH, di mana kalau homozigot serin-serin itu membutuhkan rekombinan FSH yang sangat tinggi, sedangkan yang heterozigot ASN, aspirgin dan serin juga sangat tinggi dibandingkan dengan yang homozigot aspirgin. Dan kemudian juga adanya polimorfisme pada rantai beta LH. Ini semua akan menyebabkan terjadinya hiporespons yang kita temukan pada Poseidon kriteria grup 1 dan grup 2, di mana yang unexpected. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa hyporespons pada pasien-pasien Poseidon grup 1 dan 2 itu kemungkinan pertama adalah kadar LH-nya terlalu rendah pada pemberian GnRH agonis atau antagonis, kemudian pengaruh dari advanced maternal age, dan yang ketiga adalah genetic variance pada reseptor FSH atau pada rantai beta LH. Ini penelitian yang menarik ya pada pasien-pasien yang diberikan rekombinan FSH, kemudian dilihat kadar LH-nya setiap 1-2 hari sekali, maka ternyata dilihat ada 3 grup. Yang grup pertama LH-nya di atas 1 setelah pemberian antagonis, yang grup 2 LH-nya di bawah 1 setelah pemberian antagonis, dan yang ketiga, grup yang LH-nya di bawah 1 ditambah suplementasi LH. Ternyata kita lihat bahwa clinical pregnancy rate pada pasien yang grup LH di bawah 1 tanpa suplementasi itu sangat menurun dibandingkan dengan grup yang di LH-nya di atas 1, dan penambahan LH suplemen pada pasien-pasien dengan LH di bawah 1 itu akan mengembalikan angka clinical pregnancy rate dan juga live birth rate kembali seperti semula. Kita lihat di angka keberhasilannya meningkat setelah pemberian LH suplemen. Ini sangat menarik. Kemudian bagaimana dengan pasien-pasien dengan hyporespons yang tadi yang Poseidon 1 dan 2, apakah rekombinan LH bisa meningkatkan keberhasilan IVF? Ini ada penelitian systematic review pada tahun 2019 membandingkan antara monoterapi rekombinan FSH dengan rekombinan FSH plus rekombinan LH pada pasien dengan hyporespons yang tadinya atau memiliki riwayat perkembangan folikel yang tidak atau unexpected perkembangan folikel. Didapat dari 5 studi. Kita lihat di sini bahwa ada peningkatan yang signifikan pada clinical pregnancy rates dengan OR sekitar 2,0 dan kemudian juga implantation rate pada OR 2,6 dan juga jumlah dari oocyte yang didapatkan pada pasien-pasien dengan riwayat hyporespondence. Namun ternyata jumlah mature oocytes-nya tidak berbeda. Berarti ada perbedaan, jumlah oocyte-nya tidak berbeda, tetapi angka kehamilannya atau angka implantation-nya meningkat. Sehingga kita bisa berpikir bahwa ada efek dari pemberian rekombinan LH terhadap oocyte competence. Dalam hal ini mungkin adalah maturasi sitoplasma yang lebih baik ya pada pasien-pasien diberikan rekombinan LH. Kemudian pada pasien-pasien yang usianya di atas 35 tahun, ini ada meta-analisis yang juga cukup menarik, membandingkan antara hasil pada pemberian monoterapi rekombinan FSH dibandingkan rekombinan FSH plus LH pada pasien di atas 35 tahun yang secara keseluruhan, jadi ada yang di atas 40 tahun mungkin sampai 45 gitu ya. Namun dilihat juga subgrup analisis antara 35 sampai 40 saja. Jadi kalau kita tahu bahwa di atas 40 tahun tentu saja faktor yang paling berperan adalah aneuploidy pada blastosis, pada embrio. Sehingga tidak apple to apple atau kalau kita membandingkan antara 35 sampai 40 dengan 40 ke atas. Sehingga dilihat subgrup antara 35 sampai 40. Hasilnya adalah
kita lihat di sini bahwa yang di atas 35 tahun, jadi seluruhnya ya tidak melihat yang apa namanya di atas 45 juga termasuk ya, di atas 40, maka ternyata angka metaphase oocytes-nya tidak berbeda antara kedua grup, dan juga yang di atas 35 sampai 40 tahun tidak berbeda. Tapi bagaimana dengan clinical pregnancy rates dan implantation rates-nya? Ternyata pada pasien-pasien, kalau kita lihat keseluruhan 435 ke atas ya, clinical pregnancy rates-nya tidak meningkat dengan pemberian rekombinan LH. Implantation rate-nya juga tidak meningkat dengan pemberian rekombinan LH. Tetapi kalau kita lihat antara 35 sampai 40 tahun, maka ternyata clinical pregnancy rate-nya dan implantation rate-nya meningkat. Lagi-lagi ini menunjukkan ya bahwa tadi sama seperti yang pasien yang older women, bahwa walaupun oocytes-nya sepertinya mirip-mirip, jumlahnya nggak beda, tetapi ada peningkatan implantation rate dan clinical pregnancy rates, sehingga kemungkinan besar ada peningkatan dari quality dari oocytes dan juga embrio, ya, sehingga akan terjadi peningkatan clinical pregnancy rate dan implantation rates. Dan yang terakhir ini adalah pemberiannya. Kapan kita berikan? Apakah from the very beginning atau di tengah-tengah? Karena kalau apa namanya, yang unexpected kadang-kadang kita berikannya di tengah-tengah akhirnya ya, setelah tidak terlalu bagus perkembangannya. Nah ini adalah RCT yang dilakukan pada tahun 2015 melihat pada pasien-pasien di atas 35 tahun, 36 sampai 40 tahun, diberikan rekombinan FSH plus rekombinan LH dari day one dibandingkan dengan rekombinan LH-nya diberikan pada setelah hari ke-6. Kita lihat di sini implantation rate dan pregnancy rate-nya justru meningkat pada pasien-pasien yang sejak awal diberikan rekombinan FSH dan rekombinan LH atau dari hari pertama, sehingga menunjukkan bahwa memang untuk pada pasien-pasien tertentu, terutama adalah yang di atas 35 tahun, karena kita tahu tadi secara fisiologis androgennya menurun, kemudian gonadotropinnya bioeffectivity-nya menurun, mungkin terjadi juga adanya gangguan pada parakrin, sehingga rekombinan LH diberikan sebaiknya dari hari pertama. Baik, sebagai take home message, jadi untuk responders sangat sulit bagi kita untuk menyamakan ya semua penelitian atau mengambil kesimpulan secara, karena memang definisinya sampai sekarang belum ada yang clear gitu ya, masih ada yang pakai Bologna, ada yang pakai Poseidon, atau bahkan ada yang menggunakan definisi yang lain. Dan kemudian kalau dari RCT dan meta-analisis yang kita lihat bahwa pada saat ini yang cukup menjanjikan adalah 3, ya pertama adalah transdermal testosteron, di mana sepertinya ada efek beneficial kalau kita berikan 6-8 minggu sebelum stimulasi. Kemudian yang kedua adalah growth hormone. Tadi kita lihat walaupun clinical pregnancy rate-nya tidak meningkat, tetapi tadi M2 oocytes dan juga jumlah oocytes yang diretrieve juga meningkat, sehingga ada benefit pada beberapa parameter yang kita berikan growth hormone. Dan yang ketiga adalah rekombinan LH. Jadi grup-grup mana saja yang kira-kira akan mendapatkan benefit pada rekombinan LH? Yang pertama adalah pada pasien-pasien yang hyporesponse, yang unexpected hyporesponse, yang kemungkinan ada terjadi berbagai polimorfisme ya pada reseptor FSH-nya atau pada rantai beta LH pada LH-nya. Dan kemudian pada pasien-pasien older women tetapi terbatas 35-40 tahun. Karena kalau 40 tahun ke atas kita tahu bahwa ini tadi sudah sebutkan bahwa aneuploidy sangat tinggi sehingga kemungkinan angka kehamilan tidak akan banyak berbeda. Dan yang kemudian perlu diingat juga kalau pada pasien-pasien yang tadi hyperresponse pada stimulasi sebelumnya atau pasien-pasien atau 35-40 tahun, sebaiknya LH diberikan sejak awal sehingga efek dari LH ini sangat beneficial yang dibutuhkan pada folliculogenesis, terutama pada early follicular phase. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.